Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam pengolahan sinyal digital pertemuan kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis dan macam-macam draw system. Oke, jenis dan macam-macam draw system yang akan kita kerjakan hari ini terbagi menjadi 6 topik. Di antaranya adalah basic sinyal, pengertian jenis draw, mengapa menggunakan draw gitu, mengapa ada draw tersebut, kemudian bagaimana memperbaikinya, kemudian pengantar filter. Yang pertama kita akan belajar tentang basic signal. Apa sih itu basic signal? Basic signal itu ada mencakup tiga, yaitu yang pertama adalah frekuensi, kemudian yang kedua adalah amplitudo, yang ketiga adalah periode. Jadi teman-teman kayaknya kalau di SMA itu teman-teman sudah tahu banyak tentang apa itu frekuensi, apa itu amplitudo, dan apa itu periode gitu ya. Nah, yang disebut dengan amplitudo itu adalah yang bagian naik ke atas ini ya. Sedangkan untuk frekuensi itu adalah gelombangnya. Jadi yang warnanya merah ini adalah frekuensinya. Kemudian yang namanya periode itu adalah dari 0 sampai bla 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 ini ya. Dari sini sampai sini namanya adalah periode. Satu gelombang itu dalam 1 detik itu adalah periode. Seperti itu ya. Nah, di dalam sinyal itu teman-teman sudah belajar tentang sinyal sistem, maka di situ kita sudah tahu tentang high frekuensi dan low frekuensi. Di antara dua ini, yang namanya high frekuensi itu dalam 1 detik ada berapa gelombang. Kalau gelombangnya banyak, berarti dia disebut dengan high frekuensi. Kalau gelombangnya sedikit, maka disebut dengan low frekuensi. Seperti itu. Gampang sebenarnya ya. Nah, bisa dilihat dari jaraknya sebenarnya. Jarak dari panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya ini berapa sih? Nah, kalau dia pendek, panjang gelombangnya ini panjang. Kalau panjang gelombangnya pendek berarti dia high frekuensi. Kalau yang panjang gelombangnya itu panjang berarti dia low frekuensi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan draw itu? Draw itu adalah sinyal yang tidak diinginkan dalam suatu sistem komunikasi atau informasi, dimana biasanya disebut dengan noise gitu ya. Sinyal si noise ini itu mengganggu kualitas dari penerimaan sinyal yang nantinya bisa berakibat pada sistem deteksi kita. Deteksinya bisa salah gitu ya. Nah, bagaimana untuk menghilangkan draw? Nah, draw itu dibagi menjadi 2 gitu ya. Draw itu menurut frekuensinya dia dibagi menjadi 2, yaitu draw frekuensi rendah dan draw frekuensi tinggi. Draw frekuensi rendah itu didasarkan biasa disebut dengan baseline wander. Jadi kalau misalnya orang-orang biomedis biasanya menyebutnya dengan baseline wander untuk draw frekuensi rendah. Dan untuk draw frekuensi tinggi itu biasa disebut dengan power line. Nah, untuk yang baseline wander itu artinya frekuensi rendah. Biasanya kan kalau teman-teman pernah melihat pengukuran besaran listrik tegangan misalnya, nah itu kadang kalau misalnya komponennya panas itu biasanya naik turun gitu ya, ada keluar muncul sinyalnya tapi dia naik turun. Nah, itu yang disebut dengan baseline wander. Kalau misalnya di dunia medis kita kenal dengan ECG atau elektrokardiograf. Nah, di situ juga sama sebenarnya. Ada yang dia sinyalnya itu tidak berada pada garis sumbu X-nya gitu ya. Tapi dia naik turun. Walaupun ada sinyalnya di situ, sinyal sinus, tapi dia naik turun. Nah, itu yang disebut dengan draw frekuensi rendah. Sedangkan untuk draw frekuensi tinggi seharusnya itu yang di bawah ini ya, seharusnya yang di bawah ini, tapi ternyata dia larinya seperti yang di atas ini. Berarti dia naik turun, dia tidak berada pada satu garis lurus. Nah, ini kan berada pada satu garis lurus ya, Dek. Nah, kalau yang di atas itu kayak dia tuh naik turun. Nah, kadang dia naik. Nah, bentuknya itu kalau kita lihat base-nya atau frekuensi rendahnya itu seperti ini.
naik turun. Nah, kalau yang di bawah frekuensi rendahnya dia lurus, seharusnya dia lurus gitu ya. Nah, untuk yang dalam frekuensi tinggi, di dalam frekuensi tinggi biasanya bentuknya adalah ini adalah sinyal inputnya seharusnya sinus misalnya, kemudian dikasih dengan noise-nya itu frekuensi tinggi, ringkik banyak gitu ya. Lalu setelah itu ada derau yang terkontaminasi dengan frekuensi tinggi. Derau yang terkontaminasi dengan frekuensi tinggi bentuknya seperti ini, Dek. Jadi bentuknya adalah ringkik-ringkik tapi dia bentuknya sinus. Kalau dia itu makin besar, itu semakin tidak kelihatan ringkik-ringkiknya. Artinya frekuensi rendahnya, ini kan berarti informasinya adalah frekuensi rendahnya. Frekuensi rendahnya semakin hilang, semakin kecil gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan derau frekuensi tinggi. Lalu ada lagi satu derau yang sangat-sangat mengkhawatirkan, yaitu derau white noise. Derau white noise ini biasanya digunakan untuk melihat apakah si komponen tersebut, entah sensor, entah apa gitu ya, itu dia rusak atau enggak. Nah, bentuknya seharusnya dia sinyalnya seperti ini ya. Sinyalnya seharusnya yang warnanya merah. Kemudian seharusnya kalau dia kena noise frekuensi tinggi bentuknya cuman seperti itu gitu ya. Tapi karena dia terkena white noise, maka bentuknya seperti ini. Sudah tidak bisa diambil lagi frekuensi rendahnya, sehingga semuanya adalah noise seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini berarti komponen dari yang kalian pakai itu sudah rusak. Entah itu kalian menggunakan sensor atau menggunakan apapun gitu ya. Berarti dia sudah rusak. Mengapa ada derau? Sebenarnya ada derau itu ada banyak ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal biasanya itu karena ada getaran, kemudian ada bagian dari si komponennya tersebut yang panas, atau ada bagian yang belum tersolder sempurna dan lain sebagainya. Itu karena derau internal itu seperti itu. Nah, sedangkan kalau derau eksternal itu biasanya ada hubungan dengan elektromagnet. Misalnya kalau teman-teman deketin dengan sesuatu yang ada medan magnetnya di situ, atau kebisingan. Misalnya kalian ngukur sensor gas, ternyata ada gas luar di situ, maka dia akan error gitu ya, ada noise-nya. Atau kalian bikin noise kebisingan padahal ada yang lewat, misalnya ada mobil lewat atau apa, nah itu disebut dengan noise eksternal seperti itu. Lalu bagaimana sih untuk memperbaikinya? Nah, kalau untuk memperbaikinya sebenarnya ada dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan mengurangi faktor risiko dari error internal ataupun error eksternal. Misalnya kalian cari mana sih yang menyebabkan panas, nah dikasih zinc gitu ya, misalnya dikasih zinc sehingga dia tidak begitu panas. Atau itu kalau internal. Kalau eksternal misalnya, kalau misalnya kalian pakai sensor gas, maka sebisa mungkin untuk mencari ruangan yang gasnya itu normal gitu ya, jadi tidak terpengaruh oleh gas-gas, misalnya kalian kentut atau apa, itu berpengaruh gitu ya. Nah, selain itu kalian juga bisa melakukan dengan memperbaiki sinyal tersebut, yaitu dengan menggunakan filter atau penyaring. Nah, bagaimana sih cara melihat besarnya error? Nah, teman-teman, setelah teori, kita akan praktek gitu ya, bagaimana sih cara melihat besarnya error. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah dengan melakukan pemodelan sinyal. Misalnya seperti ini. Jika ingin mendeteksi pencemaran, maka parameter yang mau diamati itu apa? Keruh atau enggak. Nah, kalau misalnya pakai keruh atau enggak, bisa pakai sensornya itu apa aja. Pakainya bisa sensor warna dan sensor kekeruhan. Nah, dengan kalau melihat keruh atau enggak kan berarti sampelnya ada dua ya. Berarti air keruh sama air jernih atau air bening. Nah,
Setelah itu bagaimana sih cara ngamatinya? Nah, cara mengamatinya adalah pakailah minimal 2 sensor yang berbeda, lalu disetting ADC-nya sehingga 1 detik itu bisa mengambil 20 data. Nah, teman-teman untuk pengambilan data ADC nanti teman-teman sudah bisa lihat di yang di bawah sudah saya buatkan melihat data ADC, mengambil data ADC itu ada di vlog saya yang bagian bawah, nanti teman-teman bisa cari. Kemudian tiap satu ambil data itu lakukan selama 5-10 detik sehingga nanti hasilnya 100 data tiap ambil data. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil datanya lebih, misalnya kan nggak mungkin ya terus 5-10 detik stop gitu kan, susah ya. Jadi teman-teman bisa dipotong menjadi 100 atau 200 data. Ya boleh 100 atau 200 data. Nah, terus setelah itu baru pengambilannya itu dilakukan masing-masing 10 kali untuk setiap kondisi. Misalnya kalian bikin sampelnya itu adalah air jernih dan air yang kotor atau air yang yang pekat gitu ya. Nah, itu kalian ngambilnya air jernih 10 kali, kemudian air yang kotor, kondisi yang kotor 10 kali. Nah, untuk 2 sensor gitu ya. 2 sensor 1, sensor 2, sensor 1, sensor 2. Jadi ada berapa ya? Ada 2 kondisi 1 sama kondisi 2, yaitu kondisi 1 air jernih, kondisi 2-nya air kotor. Kemudian setelah itu baru diambil 10 kali masing-masing, dimana satu kali ngambil data itu langsung untuk 2 sensor. Seperti itu ya, Jeng. Gampang. Terus untuk aplikasinya sebenarnya digunakan untuk apa aja sih? Nah, untuk DRAW ini biasanya digunakan untuk deteksi, forecasting, klasifikasi, dan kendali. Lalu carilah apa yang mau dideteksi. Sebenarnya tugas ini teman-teman nanti buat sudah saya sediakan template-nya yaitu di folder drive yang saya berikan, yaitu dimana carilah apa yang mau dideteksi. Kalian mau mendeteksi apa, parameter yang mau diamatin apa, kemudian pilihan sensornya itu apa dan apa misalnya. Kemudian setelah itu kalian harus mengisi kolom-kolom yang di bawah, dimana misalnya kondisi 1 sensor 1 itu data ke 1 sampai 100 ditaruh di situ. Kemudian sampai 10 kali pengambilan data. Sensor 2 juga seperti itu. Kemudian kondisi 2 itu yang air jernih misalnya, itu juga diambil 100 data. Ambil data 1 itu nanti hasilnya 1 dari 100 data itu data 2, data 3, data seterusnya sampai 10. Kemudian sensor 2 juga sama, data 1, data 2, data 3 sampai 10 gitu ya. Oke, kali ini kita akan melakukan filtering dari sebuah sinyal, dimana kita ngambil dulu untuk data sinyal dari pengambilan pertama. Setelah itu kita biasa seperti ngambil data dari ADC, kemudian setelah itu dari ADC kemudian dimasukkan ke dalam Excel. Setelah itu kolom B-nya kita klik, kemudian setelah itu kita ngambil insert grafik, kita ambil yang lain aja, kemudian setelah itu diklik di grafiknya, kita buat trend line. Setelah di trend line kita ambil yang polinomial, dimana polinomial kita ngambil yang order 2. Setelah itu baru display equation-nya dihidupkan, kemudian sama R square nya kita ambil yang equation-nya, diklik, kemudian dimasukkan ke dalam kolom C, dimana X-nya itu diganti dengan kolom A. Kolom A itu adalah urutan sinyal atau time-nya gitu ya, time-nya. Kemudian sebenarnya sama. Berikutnya ada kuadrat, kemudian X-nya. Karena ini adalah order 2 ya. Jadi seperti itu. Jangan lupa di kolom A-nya itu kita buat 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi jangan dibuat 1 titik, 2 titik dan seterusnya gitu ya guys. Lalu setelah itu teman-teman bisa masuk ke
diklik semuanya, nanti sudah mendapatkan sinyal baru, dimana sinyal baru itu kita sebut dengan sinyal asli, yaitu yang bagian warnanya hitam itu untuk yang di sinyalnya ya. Coba kita ambil ya, itu adalah sinyal aslinya. Lalu yang kolom C itu adalah sinyal asli untuk yang kolom C. Untuk yang kolom B, sekarang kita akan melihat yang kolom B. Yang kolom B itu adalah sinyal yang bernoise. Sinyal yang bernoise adalah sinyal yang teman-teman ambil untuk data ADC gitu ya. Kalau sinyal asli itu kurang lebih sinyal dasar gitu ya, sinyal yang tidak bernoise gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau sudah dapat sinyal berderau dan sinyal asli, lalu kita bisa mengambil yang namanya derau. Derau itu yang sebelah mana? Yang kolom D. Kolom D itu adalah derau atau noise-nya. Sampai di sini bisa diterima ya, Jung? Ya. Oke, seperti itu. Untuk yang berikutnya kita akan melihat rasio antara sinyal dengan noise-nya, dimana untuk melihat rasio sinyal dan noise-nya atau yang disebut dengan SNR, sinyal to noise ratio, teman-teman harus memisahkan mana yang sinyal dan mana yang noise atau errornya. Nah, untuk yang pertama kita harus tentukan terlebih dahulu sinyal dan noise-nya itu sebelah mana gitu ya. Jadi teman-teman kalau melihat di sisi MATLAB, kita bisa melihat derau atau sinyal mau kita ambil, yaitu di sini ini adalah yang error, ini adalah deraunya dan ini adalah errornya gitu ya. Nah, errornya kita setting terlebih dahulu, sinyal aslinya kita setting terlebih dahulu, dimana ini masih yang pakai masih pakai linear, kita setting dulu menjadi yang tidak linear gitu ya. Nah, yaitu di sheet 2. Untuk di sheet 2 yang ini adalah sinyal asli, yang ini adalah sinyal error C dan D. Seperti itu ya. Lalu kita kembali ke MATLAB-nya lagi, kemudian kita setting. Di sini adalah untuk XLS read, teman-teman bisa lihat di help. Itu yang pertama adalah kita bisa lihat di help gitu ya. Nah, di help itu untuk XLS read kita bisa pakai beberapa model, tapi yang saya gunakan di sini adalah yang ini, XLS read dalam kurung file name-nya, kemudian sheet-nya, kemudian XL rank-nya. Ya, berarti kalau begitu XLS read filenya adalah derau bla 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 bla, sheet-nya adalah sheet 2 karena saya ngambil yang sheet 2. Di sini saya mengambil yang sheet 2. Kemudian setelah itu saya mengambilnya yang dari kolom C1 sampai D120 karena di sini saya datanya sampai 120 data. Kemudian yang saya ambil adalah C itu adalah sinyal aslinya dan D itu adalah noise-nya. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan sinyalnya itu adalah semua baris di kolom 1 dari A, yaitu sinyalnya, kemudian noise-nya ada di A, semua baris kolom kedua. Selesai seperti ini, kemudian setelah itu kita run. Untuk SNR sendiri sebenarnya sudah ada toolbox-nya juga di MATLAB. Teman-teman bisa cari di SNR. Ya, nah, SNR sendiri itu sebenarnya dia gampang ya, karena dia cuma X, Y, di mana X itu adalah sinyalnya dan Y itu adalah noise-nya. Lalu setelah dapat, baru kita kemudian run. Nah, kita sudah langsung dapat SNR-nya. SNR ini nantinya yang akan digunakan sebagai parameter apakah dia itu white noise atau bukan.
Semakin besar dari sinyal to noise rasio dari sinyal dan noise-nya semakin besar atau mendekati 100, maka berarti semakin bagus gitu ya. Tapi kalau semakin turun, misalnya dia menjadi 0, semakin errornya itu besar, maka errornya itu menjadi sangat besar gitu ya. Apalagi yang mendekati 0 itu berarti dia sangat error gitu. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.